Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ucuk selaku dosen dari mata kuliah Business Intelligence di program studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rizky Ade Maulana. Saat ini saya mohon izin untuk menjelaskan dan memaparkan serta mempresentasikan terkait dari tugas UTS saya, yakni UTS mata kuliah Business Intelligence tentang topiknya yaitu mencari dan mengsimulasikan simulator online Business Intelligence yang bersifat free, kemudian ditampilkan dari visualisasi datanya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sekiranya akan saya tampilkan jawabannya berdasarkan presentasi pada sesi kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu carilah simulator online business intelligence yang bersifat free dan lakukan registrasi untuk bisa menggunakan. Jika Anda menggunakan Power BI yang free lisensi juga boleh digunakan. Baik, untuk saat ini saya dalam memvisualisasikan data business intelligence itu menggunakan aplikasi Power BI atau Power Business Intelligence. Jadi Power BI ini eh, saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit ya. Jadi Power BI ini adalah platform business intelligence yang menyediakan tool untuk menggabungkan, menganalisis, memvisualisasikan, dan sharing atau berbagi data. Jadi biasanya dari ilmu bisnis itu memiliki banyak data yang dikumpulkan dan disimpan secara terpisah, seperti disimpan misalnya di spreadsheet atau di Excel atau misalnya di cloud. Jadi menyimpan datanya itu berbasis cloud. Jadi Power BI ini memungkinkan dalam menghubungkan dari setiap data dari berbagai sumber dengan cara yang mudah serta dapat divisualisasikan serta menemukan makna atau wawasan yang lebih detail terkait dari data tersebut setelah diolah. Sekaligus bisa dibagikan juga data tersebut, hasil informasi tersebut kepada stakeholder atau pihak-pihak yang membutuhkan data tersebut. Jadi, arsitektur Power BI yang sederhana dan intuitif memungkinkan dari setiap pengguna baik teknis atau non teknis bisa mengoperasikan tools ini tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mempelajari teknik dan sistemnya. Jadi dari sini, dari setiap perusahaan sangat berpotensi untuk mendapatkan informasi yang bisa ditindaklanjuti dan memahami keadaan bisnis menggunakan visualisasi. Jadi termasuk dari bagan, grafik, map, dan banyak style pilihan lainnya. Baik, langsung ke pertanyaan yang kedua, yaitu pelajarilah cara penggunaan simulator BI atau software sejenis dan pelajari cara visualisasi data dari contoh-contoh yang ada, semisal web analytics, marketing analysis, penjualan produk, dan lain-lain. Silakan dipilih sesuai dengan simulasi yang nanti Anda tentukan. Baik, untuk saat ini saya menggunakan Power BI, akan saya tampilkan share screen-nya. Ya, baik. Ini adalah tampilan dari Power BI. Jadi ini eh, tampilan saat membuka aplikasinya ya. Jadi data yang akan saya tampilkan yaitu data eh, tentang perkembangan dari traffic COVID-19 yang melanda di Indonesia. Jadi data tersebut merupakan data yang berlaku dari bulan April 2020 hingga Juni 2020. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba buat mempelajari, kemudian juga mengolah data tersebut sehingga sudah menjadi data yang bisa ditampilkan langsung untuk saat ini. Nah, baik, langsung saja dimulai untuk data dummy-nya. Oke, jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ketiga, yaitu carilah data dummy pendukung yang bisa dijadikan simulasi untuk contoh-contoh web analytics, marketing analysis, penjualan produk, dan lain-lain. Pilih salah satu analytics case. Jadi, untuk case yang saya tampilkan,
yaitu adalah data dummy dari COVID-19. Oke, jadi data COVID ini seperti ini ya. Data COVID ini meliputi dari date, location, ISO kode atau Indonesia misalnya ya. Ini ada kode Maluku MA, Sulawesi Tenggara SG, kemudian misalnya Aceh ya, Indonesia Aceh gitu. Kemudian ini ada location-nya secara deskriptifnya. Kemudian di sini ada new case, new date, new recovered, new active cases. Kemudian ada total cases, total deaths, total recovered, total active cases, location level, kemudian ada city urgency, tapi di sini tidak tidak digunakan dalam visualisasi data ini. Kemudian ada provinsi dan juga ini negara, karena untuk batasan masalahnya itu adalah Indonesia saja, jadi negaranya Indonesia saja. Kontinen Asia, island-nya ini pulau-pulau yang ada di Indonesia, time zone, kemudian special status, total regencies, total cities, total districts, total urban villages, total rural villages, area per kilometernya, population density, longitude, kemudian latitude, new cases per million, total cases and uh, total cases per million, new deaths per million, total deaths per million, case fatality rate, case recovery rate, growth factor of new cases, kemudian ada uh, growth factor of new cases dan growth factor of new deaths. Jadi dari data-data tersebut telah saya visualisasikan dan olah sedemikian rupa dalam bentuk 4 visualisasi data. Oke, lanjut kepada pertanyaan yang keempat, yaitu lakukan simulasi dengan visualisasi pada dashboard minimal 3 jenis visualisasi data. Contoh, jumlah orang yang tertarik pada produk per bulan, jumlah pembeli online dari jalur web, jumlah pembeli online dari sosial media. Contoh tersebut tidak terbatas, Anda bisa menentukan. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan keempat, yaitu ini, saya membuat data yaitu jumlah kasus per tanggal, ada jumlah kasus sembuh per tanggal, kemudian di sini juga sebentar maaf. Oke, di sini ada jumlah kasus terjangkit versus kasus meninggal di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah peta persebaran jumlah kasus COVID di Indonesia. Jadi saya akan menampilkan dari jumlah kasus per tanggal dulu. Nah, jadi di sini adalah simulasi visualisasi data yang parameternya itu berdasarkan dari di sini ya. Nah, oke. Jadi di sini berdasarkan data ini yang digunakan adalah date atau tanggal, kemudian dan new cases. Jadi dari dua data tersebut dapat menampilkan perkembangan data kasus COVID-19 atau COVID-19 di Indonesia. Oke, dengan visualisasi ilustrasinya yaitu dengan chart bernama cluster column chart. Jadi chart ini menanjak istilahnya sesuai dengan aksis X dan Y. Oke, jadi dari simulasi atau visualisasi ini menampilkan bahwa kasus data COVID tersebut peningkatannya dari setiap hari atau setiap tanggal dari bulan Maret hingga bulan Juni. Oke, jadi di sini data tersebut kalau dari simulasi yang ditampilkan itu selalu menaik meskipun ada sempat ada turunnya tapi naik lagi turun naik tapi secara garis besar dari marginnya itu selalu naik begitu. Ya, dan yang paling tinggi itu ada di tanggal 27 Juni pada hari Sabtu tahun 2020. Kasusnya itu ada 2.800. Oke, baik. Ini untuk visualisasinya dan ini juga saya sediakan dari segi scroll barnya, jadi bisa lebih bisa tahu kalau misalnya ini datanya memang benar per hari. Nah, ini ya.
Oke, jadi ini tanggal 27, 28, 29, 30 pada bulan Juni 2020. Baik, langsung ke simulasi yang kedua, yaitu jumlah kasus versus jumlah sembuh per tanggal. Nah, di sini adalah tampilan visualisasi dari perbandingan jumlah kasus terjangkit versus kasus sembuh COVID-19 di Indonesia. Jadi data yang ditampilkan di sini yaitu parameternya adalah penampilan data dari date atau tanggal, kemudian new cases seperti tadi ya, new cases dan new recovered. Jadi tanggal, jumlah kasus setiap harinya, dan jumlah yang sembuh setiap harinya. Nah, dari grafik tersebut dapat ditampilkan bahwa data yang berwarna kuning adalah data yang terjangkitnya atau yang kasus terbarunya yang sakitnya. Kemudian yang hijau ini adalah data yang sembuhnya. Jadi dalam visualisasi ini uh, semakin hari memang tadi ya di grafik yang pertama itu semakin tinggi ya di sini memang semakin tinggi tapi berdasarkan simulasi data ini data yang di visualisasi kedua yaitu data kesembuhan pun juga ikut tinggi seperti itu. Jadi yang hijau ini adalah data kesembuhannya. Kita ambil contoh pada tanggal 28 Juni 2020 pada hari Minggu yang sembuh itu ada 46%, yaitu jumlahnya 2054. Sedangkan yang terjangkit itu ada 53,84% atau jumlahnya itu 2.396. Baik, langsung ke simulasi yang ketiga, yaitu jumlah kasus terjangkit versus kasus meninggal di Indonesia. Jadi kembali lagi untuk yang kasus terjangkit itu berwarna kuning, sedangkan kasus yang meninggal itu berwarna merah. Jadi untuk yang berwarna kuning ini adalah jumlah total dari kasus terjangkit selama dari bulan Maret hingga bulan Juni 2020. Jadi totalnya itu ada 112.100 korban, yaitu jumlahnya kalau di persentase 95,16%. Kemudian dari kasus yang meninggal yaitu sebanyak 5.707 atau death rate-nya itu adalah 4,84%. Jadi yang terjangkit itu ada 95%, sedangkan yang meninggal itu sekiranya ada 4%. Baik, seperti itu. Jadi untuk menampilkan data ini sekiranya membutuhkan data berupa nah ini. Jadi ada new cases ya, jadi jumlah kasus setiap harinya itu diakumulasi, kemudian sama new death atau jumlah kasus meninggal itu diakumulasi dalam periode data dummy yang saya dapatkan. Kemudian lanjut ke satu lagi visualisasi yang satu lagi yaitu jumlah kasus berdasarkan pemetaan provinsi di Indonesia. Jadi keunikan dari Power BI ini jadi bisa memvisualisasikan data ya datanya itu berdasarkan dari lokasi provinsi. Jadi bisa dilakukan by mapping. Jadi kalau misalnya sebelumnya yang pertama itu kan menggunakan uh, clustered column chart ya, jadi menanjak. Yang kedua itu berdasarkan uh, 100% stacked column chart. Jadi dalam column chart itu 100% data tersebut. Jadi istilahnya dibandingkan atau diadu gitu. Makanya ini bentuk datanya itu full. Kemudian yang ketiga ini bentuknya adalah pie chart. Nah, pie chart ini yang ini, pie chart. Kemudian yang terakhir adalah data yang bernamanya itu adalah field map. Jadi data-data ini kok bisa misalnya data-data ini bisa per provinsi karena memang di sini dari data daminya itu menyediakan dari data provinsi itu ada di sini. Nah, ini dia. Jadi ada di sini ada koordinatnya yang sudah disediakan oleh data dummy tersebut. Seperti itu. Dari longitude-nya, dari latitude-nya.
Jadi dari horizontal dan vertikal. Kemudian dan kembali lagi ya ke data yang tadi. Nah, di sini kita bisa visualisasi datanya ditampilkan berdasarkan new cases dan new cases atau jumlah kasus totalnya ya dalam seluruh DAMI itu dari Maret 2020 hingga Juni 2020. Kemudian data provinsi ini tadi ya. Jadi provinsi ini sebagai titik-titik koordinat. Kemudian sudah itu saja untuk yang penggunaan dari data Power BI. Kemudian di sini visualisasinya tadi ya sudah dijelaskan bahwa menggunakan Violet Map, misalnya kita simulasikan dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi Nangro Aceh Darussalam ini atau Provinsi Aceh itu mendapatkan kasus 80 dari total kasus selama Maret 2020 hingga Juni 2020. Sedangkan sangat berbanding jauh sekali dengan kasus yang ada di Jakarta. Iya, oke, kita di Jakarta. Kasusnya itu dari Maret 2020 hingga Juni 2020 itu ada 10.940 kasus terjangkitnya. Kemudian eh, apa? Jadi dan contohnya salah satunya contoh yang terakhir lagi misalnya di daerah Papua Barat. Nah, di sini. Papua Barat kasusnya ada 239 kasus terjangkit selama Maret hingga Juni 2020. Oke, baik sekiranya itu untuk visualisasi datanya. Jadi ini saya juga mendekorasikan format visualnya itu ada di sini menu format ya, misalnya di map settings di sini misalnya visual ya style nih ada road, ada dark, nanti berubah di sini jadi dark. Aerial itu jadi terlihat ya geologinya. Kemudian ada juga grayscale atau hitam putih. Tapi saya pun lebih suka sama yang stylenya itu road. Seperti itu. Oke, baik. Kurang lebih untuk visualisasi datanya seperti itu dari 4 visualisasi data tentang COVID-19. Eh, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dari tugas penggunaan simulator Power BI untuk memvisualisasikan data bisnis intelligence. Oke, baik. Itu sekiranya yang bisa saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ucup selaku dari dosen mata kuliah Power BI yang telah memberikan paparan yang baik dan menarik sehingga saya dapat eh, tertarik dan mempelajari materi-materi bisnis intelligence dengan eh, perasaan yang antusias. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.